Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Rudi Siswa Budaya Channel. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di Mojokerto ya teman-teman ya. Ini adalah perjalanan saya menuju ke patung Buddha tidur teman-teman yang ada di daerah Trawulan Mojokerto. Dan ini kalau saya lihat dari Google Map teman-teman ya, dimana dari Surabaya menuju ke patung Buddha tidur yang ada di Mojokerto ini sekitar 64 km jaraknya dan menempuh perjalanan sekitar 1 jam 38 menit teman-teman ya. Dan ini daerah perkampungan Siti Inggil, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan teman-teman ya, yang ada di Kabupaten Mojokerto. Ini perjalanan ini menuju ke tempat Mahavihara Mojopahit. Sebentar lagi ini saya mau belok kanan menuju ke lokasi patung Buddha tidur teman-teman ya. Dan ini saya sudah berada di depannya komplek Mahavihara Mojopahit, di mana di depannya ini banyak PKL menjual makanan dan minuman teman-teman ya. Ini adalah pintu gerbang untuk menuju ke Mahavihara Mojopahit, tempat di mana di sini ada Buddha tidur teman-teman ya. Dan tujuan wisata di sini buka mulai pukul jam setengah 8 pagi sampai jam 5 sore teman-teman. Saya mau menuju ke tempat lokasi pembelian tiket dulu. Ini di depan sudah disediakan hand sanitizer. Rp5.000 Pak ya? Rp5.000 ya? Oke. Dan untuk masuk di tempat ini harus membayar 5.000 untuk orang dewasa teman-teman ya, dan 3.000 untuk anak-anak, dan dana ini digunakan sebagai operasional perawatan dan biaya operasional yang ada di Mahavihara Mojopahit ini teman-teman ya. Dan di sini di depan sudah disuguhkan patung Raden Wijaya teman-teman ya. Ini patung ini berada di depannya gedung Sasana Bakti Mahavihara Mojopahit. Dan ini di samping kirinya patung Raden Wijaya juga ada patung Patih Gajah Mada teman-teman ya, dimana Patih Gajah Mada ini adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Mojopahit. Dan Gajah Mada ini sang Mahapatih pemersatu Nusantara di bawah Mojopahit pada tahun 1336 Masehi sampai 1359 Masehi teman-teman ya. Kerajaan Mojopahit ini merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, bahkan sampai ke Madagaskar. Dan ini saya sudah berada di patung Buddha tidur teman-teman ya, dimana patung Buddha tidur yang ada di Mojokerto ini adalah patung Buddha tidur terbesar nomor 3 setelah Thailand dan Nepal teman-teman. Patung Buddha tidur ini memiliki panjang 22 meter, lebarnya 6 meter dan tingginya 4,5 meter teman-teman. Dan patung ini dibangun menghadap arah selatan yang merupakan kiblat bagi pemeluk agama Buddha, dimana pada mulanya patung ini dibuka hanya untuk kegiatan ibadah umat Buddha teman-teman ya. Tetapi lambat laun banyak pengunjung yang tertarik melihat patung ini, maka area lokasi patung ini akhirnya diresmikan untuk umum pada tahun 2012. Dan di sekeliling patung ini, di depannya dan di sampingnya ini, dan di sekeliling bagian bawah patung ini terdapat relief yang menceritakan tentang Buddha ya. Dan di depannya ini juga ada kolam ikan. Kolamnya cukup bersih teman-teman ya, dan banyak ikannya.
Di sini juga banyak anak-anak sedang memberi makan ikan yang ada di depan patung Buddha tidur ini teman-teman. Kemegahan patung ini tentu menjadi sajian utama tempat wisata ini teman-teman ya. Selain berukuran raksasa warna emas pada bagian patung juga menarik perhatian. Ada beberapa aktivitas yang bisa teman-teman lakukan di sini teman-teman ya. Di sekeliling patung Buddha ini juga dipagari teman-teman ya, supaya tidak ada pengunjung yang bebas masuk. Dan di depan patung ini juga ada patung seperti patung Reco Pentung teman-teman ya. Patung ini mirip patung yang ada di Tulungagung dulu, yang berada di pabrik rokok Reco Pentung dulu teman-teman, tapi sekarang pabriknya sudah tutup. Patung Buddha tidur ini berlokasi di dalam Mahavihara Mojopahit, dan Mahavihara Mojopahit sendiri ini terletak di Jalan Raya Trowulan, daerah Siti Inggil, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto teman-teman ya. Jika teman-teman mau ke sini bisa dari Terminal Mojokerto, ini ditempuh dengan mobil selama 20 menit jika jalanan tidak macet. Dan ini di depan patung Buddha, di sekelilingnya juga ada taman-taman yang bagus sekali teman-teman ya. Dan di mana objek wisata ini dibuka setiap hari mulai pagi hingga sore hari, dan kawasan wisata ini ditutup jika ada acara keagamaan umat Buddha ya. Dan biasanya tempat ini ramai dikunjungi ketika akhir pekan maupun hari libur nasional. Patung Buddha tidur ini dibangun di atas kolam ikan dan menyuguhkan panorama indah di sekelilingnya. Konon hal ini sebagai perlambang bahwa Sang Buddha telah mencapai parinibbana atau wafat teman-teman ya. Ini kelihatan di sekelilingnya, yaitu air kolamnya sangat jernih teman-teman ya, dan ada taman-taman yang bagus. Dan di sisi utara patung Buddha, di sini saya menemukan sebuah kolam bunga teratai yang konon melambangkan laut tempat Abu Buddha Gautama dilarung ya. Sembari duduk santai di sini, saya bisa sederet menikmati panorama indah bunga teratai di sekitar sini teman-teman. Meski dibangun di dalam kompleks Vihara Mojopahit, patung Buddha ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat peribadatan, di mana pengelola membukanya sebagai tempat wisata, dan respon dari para wisatawan cukup positif teman-teman ya. Dan ini adalah gedung Sasono Bhakti yang berada di depan pintu masuk tadi, di mana di depannya yaitu banyak patung-patung Buddha. Dan di sini teman-teman kalau ke sini tidak hanya bisa belajar dan melihat patung saja teman-teman ya, tetapi bisa juga berfoto bersama patung-patung yang beraneka ragam ini. Walau ukurannya memang tak sebesar patung Buddha tidur, tapi aneka ragam patung ini juga memiliki keunikan tersendiri teman-teman ya. Dan ini adalah gedung Bakti Sala Vihara Mojopahit, Sasono Bhakti, di mana gedung ini berfungsi sebagai tempat beribadah dan mendengarkan ceramah agama oleh biksu. Dan di dalamnya juga terdapat 3 altar dewa sesuai aliran Buddha yang berkembang di Indonesia teman-teman ya. Dan gaya arsitektur yang digunakan di sini merupakan perpaduan unik antara gaya Jawa dan Tiongkok, di mana di sini terlihat sangat menarik dan pantang untuk teman-teman kunjungi. Dan ini di sisi kanan depan Bakti Sala terdapat joglo genta yang dipergunakan sebagai tempat lonceng teman-teman ya. Dan tidak sedikit wisatawan mengabadikan momen kunjungan di sini. Dan di depan ini juga ada patung Buddha sedang semedi teman-teman ya, sedang meditasi. Ini ada patung Buddha yang berwarna putih yang berada di bawah pohon rindang di sekitaran bangunan Bakti Sasono tadi teman-teman ya. Saya akan mencoba menuju ke sana. Dan di sini juga ada miniatur Candi Borobudur teman-teman ya, di mana miniatur Candi Borobudur dengan naungan pepohonan asri di sekelilingnya. Borobudur versi mini ini diletakkan di atas sebuah kolam dan memiliki deretan relief indah teman-teman ya. Dan panorama sekitarnya cukup menarik. Terkadang ada beberapa burung merpati tampak melintas di sini.
Dan di sini juga ada jembatan kecil, sangat bagus teman-teman ya. Jalannya cukup bersih di sini, cukup asri karena di sekitarnya banyak pepohonan yang rindang, jadi tidak panas cuaca di sini. Dan ini saya mau menuju ke arah sana teman-teman ya, dimana di depan ini juga ada 3 patung Buddha, yang 2 berdiri dan yang 1 sedang duduk bersila. Dan di atasnya patung Buddha yang bersila ini juga ada seperti patung ular kobra yang sedang melindungi teman-teman ya. Di sini jalannya dipaving teman-teman ya, dan di pinggirnya juga ada tetumbuhan yang dibentuk seperti taman, dan pepohonan di sini cukup rindang. Jadi bila ada terik matahari ini tidak terlalu panas teman-teman ya. Dan tempatnya selalu bersih di sini. Di depan juga ada pohon kaktus ini, dan di bawahnya juga ada patung kijang atau menjangan ini. Dan ini juga ada taman yang berbentuk melengkung, dimana di depan kantor sana juga ada 2 patung berdiri, patung Buddha, dan di atasnya taman melengkung ini juga ada lampion teman. Dan ini jalan menuju sebuah bangunan seperti pendopo teman-teman ya, dimana di dalamnya ada patung Buddha, ada 4 rupa teman-teman ya, dimana 4 wajah melambangkan kebaikan Sang Buddha teman-teman ya, yaitu murah hati, pengasih, adil, dan meditasi atau perenungan. Sementara 8 tangan melambangkan kekuatan dari Sang Buddha. Uniknya dari 8 tangan tersebut masing-masing tangan memegang benda yang berbeda-beda, antara lain tasbih, tongkat kebesaran, cakram, cupu berisi air suci, kitab suci, kerang, teratai, dan salah satu tangan kanan memegang dada teman-teman ya. Dan ini di depan samping kanan juga ada patung Buddha yang sedang bersemadi teman-teman ya, dimana patung ini berada di bawah pohon beringin. Jalannya ini sangat bagus, meskipun jalannya berpaving. Di samping kiri kanan juga ditumbuhi tumbuhan yang dibentuk taman teman-teman ya, dan di sekelilingnya juga ada tempat-tempat duduk untuk sekedar tempat beristirahat, dan banyak pohon rindangnya teman-teman ya, jadi tidak terlalu panas di sini. Dan itu adalah bagian belakang gedung Sasana Bakti tadi, di mana bagian belakang temboknya ini ada lukisan yang berbentuk relief. Di sini menggambarkan ajaran agama Buddha teman-teman ya.
Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya perjalanan saya berwisata di Buddha Tidur Raksasa yang ada di Mojokerto. Dan terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa teman-teman ya, subscribe, like, dan komen serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.